mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada tahun 2024. Terakhir sesi pagi ini Jawa Timur. Nah, ini. Silakan kuasa hukum Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya mewakili tim kuasa hukum dari Ibu Risma dan Gusan untuk menyampaikan permohonan perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Sebelumnya kami juga akan mengajukan bukti baru Yang Mulia. Silakan. Tambahan bukti Yang Mulia. Ya. Dan kemudian nanti yang akan saya bacakan kita akan tampilkan ke LCD Yang Mulia biar lebih gampang, biar jelas kecurangannya di mana Yang Mulia. Iya, sabar. Silakan kalau mau menampilkan apa? PPT ya? PPT Yang Mulia. Nah, okay. Silakan. Itu waktunya 15 menit ya. Cukup Yang Mulia. Iya, silakan. Next. Oke. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Yang kedua, tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan. Yang ketiga, kedudukan hukum pemohon. Pada intinya kita ingin menunda pemberlakuan pasal 158 Yang Mulia. Oke. Selanjutnya pokok permohonan. Nah, kita bisa lihat Yang Mulia di tampilan Yang Mulia. Jangan kita. Ya, itu. Ya. Mahkamah, ya. Ya. Silakan. Kalau menyampaikan itu bahasanya kami, jangan didebatkan pula hakim dalam Anda menyampaikan itu. Siap. Siap Yang Mulia. Dari grafik data C hasil yang tersimpan di situs KPU. Ya. Inilah grafik Yang Mulia. Oke. Yang garis X itu yang biru, yang biru itu nomor paslon 01. Yang kuning itu adalah paslon 02, yang merah adalah paslon 03. Terus yang garis X yang paling bawah itu merupakan waktu penginputan di Sirekap Yang Mulia. Oke. Terus yang Y yang berdiri ini adalah jumlah surat suara yang masuk di Sirekap. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah waktu 15.00 itu waktu Sirekap pertama kali tersimpan. Jadi ada bedanya Yang Mulia. Ada yang tersimpan dan ada yang diupload. Yang ditersimpan itu adalah sebenarnya dari bukti kami dari sekitar 3.000 itu banyak yang sudah tersimpan. Jadi kenapa kata tersimpan? Karena nanti ada perubahan di situ Yang Mulia. Oke. Nah, dari 15.00 ini itu dari paslon 03 ini Yang Mulia. Paslon 02 Yang Mulia. Ya. Itu sudah mendapatkan 58,54%. Itu dari jam 3 diupload sampai dengan tengah malam itu tidak ada perubahan sedikit pun naik 1% pun Yang Mulia. Konstan begitu ya? Konstan. Oke. Nah, konstan inilah yang kami sampaikan karena C hasil yang disimpan di Sirekap itu yang kami duga yang dimanipulasi. Itulah yang kami sampaikan, selalu kita katakan adalah adanya anomali Yang Mulia. Oke. Jadi bagaimana caranya Sirekap ini untuk memenuhi 58% itu nanti di bawah ini Yang Mulia. Oke. Buktinya ada Yang Mulia. Next. Terus. Nah, inilah waktu. Ini masih situs KPU ya? Siap Yang Mulia. Silakan. Ini kan seharusnya kan dalam aturannya itu kan jam 1 tutup Yang Mulia untuk jatuh siang. Ya. Nah, di sini itu jam 12.46 itu sudah diupload, sudah tersimpan. Kita sudah menemukan ada C hasil yang diupload di Sirekap. Oke. Selanjutnya itu buktinya kita ada semua Yang Mulia. Oke, nanti kita lihat. Iya. Selanjutnya
Nah, untuk memenuhi lagi yang mulia, komposisi 58% tadi itu, inilah peta penyebarannya, pengguna 90% sampai dengan 100% di tiap TPS. Sebelum. Nah, ini yang mulia. Inilah bentuk penyebarannya, terdapat 2.780 TPS. Ini pengguna 90 sampai 100%. Jadi 100% itu banyak banget yang mulia. Next. Ini contohnya yang mulia, bukti kita, contoh dari bukti yang akan kita sampaikan nanti. Yang 100%. Ya, ini pemilihnya yang 100% memilih pasangan calon tertentu begitu? Ya, atau pengguna hak pilih? Iya yang mulia. Oke. Next lagi. Terus? Ini pemilih pilgub lebih besar daripada pemilih bupati. Memilih untuk gubernur lebih banyak dibandingkan memilih untuk bupati ya? Iya. Oke. Tapi kan nggak dilarang kan begitu kan? Awalnya kami tidak curiga yang mulia. Iya. Awalnya, oke lah, mungkin ada tambahan. Next. Oke. Ternyata dari C hasil yang tersimpan di Sirekap itu ternyata yang paling kiri yang mulia itu tambahan nggak ada yang mulia. Seharusnya kan kalau perbandingan antara pilgub dan pilgub itu kan harusnya ada tambahan dari 3. Kalau misalnya pilgub itu 349, kalau misal ditambahkan dari gubernur itu kan ada tambahan nanti di samping kan. Ya. Dan ini XX semua yang mulia. Oke. Next, yang bawah sama yang mulia. Terus ini perolehan suara paslon 3 kurang dari 30 sampai 0 itu terdapat 3.900 TPS. 3.900 TPS. Iya yang mulia. Itu yang gimana? Yang kurang dari berapa? 30 hingga 0 yang mulia. Oke, berarti 30 suara sampai 0 suara ya. Iya yang mulia. Oke. Ini bentuknya C hasilnya yang mulia. Bahkan sesuai dengan peraturan kan harusnya kalau misalnya ini dikosongkan harus dicoret yang mulia. Oke. Banyak yang kita temukan itu kejanggalan-kejanggalan. Inilah yang kita sampaikan anomali-anomali yang mulia. Terus suara tidak sah pilgub di atas 10% sampai dengan 100% yang mulia. Suara tidak sah pilgub. Iya. Oke. Ada terdapat 4.174 TPS. Seperti ini yang mulia contohnya. Next lagi. Next. Ya ini. Terus next. Ini tampaknya tanda tangannya juga kayak aneh yang mulia. ya. Lanjut. Suara tidak sah pilgub lebih besar daripada pilgub. Oke. Tadi yang tambahan yang di atas tadi yang mulia, penyebarannya yang mulia. Anda hitung nggak berapa suara-suara tidak sah itu semua untuk pilgub? Ada ya? Ada yang mulia. Oke, lanjut. Suara tidak sah pilgub itu 822.394. Sementara pilbub 366.273 ya? Iya yang mulia. Oke. Apa lagi? Next. Ini salah satu dugaan kami yang mulia. Perbedaan antara form C dengan form D. Ini sangat nyata yang mulia di sini. Oke. Ini nanti kita akan tanya ini ke KPU ini. Ini formulir Anda atau segala macamnya. Oke, terus? Oke. Next. Ini bentuk bukti yang kami akan sampaikan nanti. Ini juga C hasil yang di tip X yang mulia. Padahal kan yang diatur itu harus dicoret yang mulia. Ini sampai saat ini kami sudah kita copy yang mulia. Jadi website ini kita masih simpan. Oke. Next. Ini penyebaran bansos di Jawa Timur yang mulia. Terus? Nah penjelasannya ini yang mulia. Ini kan peta ini yang tolong gelap. digeser itu Next. Terus? Oke. Ini yang merah pekat ini
inilah penyebaran bansos yang tertinggi yang mulia, sampai dia sedikit mudar itu berkurang penyebaran bansosnya di Jawa Timur. Setelah kami menggunakan data yang mulia, menggunakan program, ternyata next penyebaran bansos dan perolehan paslon 02 itu ada korelasinya yang mulia. Kalau kita lihat dari sebelumnya, merah yang pekat dengan hijau yang pekat ini itu memiliki korelasi yang mulia. Dan variabelnya sangat signifikan kalau kita lihat dari gambar tersebut. Dan untuk menghitung bagaimana korelasi antara pemberian bansos dan tingkat pemilih dari 02 ini, itu ada rumusnya yang mulia. Inilah rumusnya yang terakhir, next. Nah, ini rumusnya, tapi nanti kita akan hadirkan ahli yang mulia untuk menjelaskan bagaimana dengan proses penemuan dari hubungan dari pemberian bansos dan pemilih perolehan 02. Lanjut. Dan yang terakhir petitum yang mulia. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB. 3, mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada tahun 2024. 4, menetap dianggap dibacakan yang mulia. Terus. 5, dianggap dibacakan yang mulia. Dibacakan saja. Ya. 6, memerintah kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini. Anda bacakan petitum itu secara lengkap. Oh ya. 4, menetapkan perolehan suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nomor pasangan 1 Haji Lulu Nur Hamidah MSI dan Haji Lukmanul Hakim MSI, perolehan suara 1.797.332. 3, Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Harini MT dan Sahrul Ashar Asumta Gus Hans SIP MKes 6.743.095 atau memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 di seluruh TPS seprovinsi Jawa Timur yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 Haji Lulu Nur Hamidah MSI dan Haji Lukmanul Hakim MSI dan pasangan calon dengan nomor urut 3 Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Harini MT dan Sahrul Ashar Asumta Gushan SIP MKes dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak. 6, memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini atau apabila yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Ya, pertanyaannya sama ini. Itu petitum yang angka 5 itu alternatif untuk angka berapa? Nomor 4 yang mulia. Oke, jadi petitum angka 5 alternatif untuk angka 4 ya. Oke, terima kasih. Ini perlu kita, ini Anda apa juga nih, termohon. Jadi hati-hati juga melihat petitum. Kadang-kadang ada yang mengalternatifkan, tapi ada yang bertentangan satu sama lain begitu. Nah itu harus dilihat secara cermat. Makanya pertanyaan kami tadi, ini nomor 5 menjadi alternatif dari nomor 4. Ya kalau nomor 4-nya tidak dikabulkan, ini ada pilihannya nomor 5. Begitu ya, kuasa hukum? Siap. Betul? Yang mulia. Oke. Nah pertanyaan saya,
Itu soal suara-suara tadi yang dihitung terakhir itu kan rekap yang berbasis dari apa ya? Berbasis dari TPS kan? TPS ya mulia. Oke, itu kan satu hal. Soal penayangan di situs KPU satu hal yang Anda jelaskan tadi ya, yang soal suara konstan itu. Tapi proses rekapnya dari TPS jalan kan? Jalan ya mulia. Pertanyaan saya kepada saudara, itu berapa TPS yang saksi pasangan calon yang Anda wakil itu yang tidak tanda tangan di TPS? Anda bisa sampaikan enggak? Gimana mulia? Mohon diulangi ya mulia. Berapa jumlah TPS di Jawa Timur untuk pemilihan gubernur? Kami peringkat paslon di... Ini lawyer harus hafal dong, kan pasti ditanya hakim kalau begitu. Siap ya mulia. KPU Jawa Timur ada nggak? Berapa jumlah TPS? 64 ribuan. Nah, KPU aja nggak hafal, coba bayangkan itu. Itu kan main jawab cepat aja itu. Pokoknya dikira-kira 64 ribuan lah kira-kira itu ya. Belum waktunya menjawab kan yang mulia. Bukan saya hakim. Oh iya, hakim kalau nanya yang di harus sini Anda ya, jawab. mulia. Gitu. 64.280. Nah gitu, 64.280. Oke, terima kasih. Jadi kalau hakim perintahkan harus Anda kerjakan. Nah, dari 64.280 TPS itu berapa pasangan calon yang saudara wakil yang tidak tanda tangan di TPS? Menandatangani apa? Hasil di TPS? Kami belum hitung semua yang mulia. Nah, itu. Nih. Kami hanya Jangan Anda jelaskan, belum hitung ya udah selesai. Siap. Nanti kalau pertanyaan ini muncul lagi di sidang berikutnya Anda harus bisa jawab. Siap. Ya. Jadi kita nih harus cari juga. Ini kan problemnya begini juga banyak. Sudah sampai di tingkat akhir, nah baru tidak tanda tangan. Padahal dari bawahnya tanda tangan semua kadang-kadang begitu. Nah itu gejala kita itu semuanya. Ya, tolong nanti dicari ya, kuasa hukum ya. Siap yang mulia. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Yang mulia Pak Ridwan? Silakan. Yang mulia Pak Arsul. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Ini saudara pemohon ya. Kalau menurut hasil perhitungan suara termohon ini kan perbedaan antara dua paslon yang dinyatakan sebagai pemenang, Bu Hovifah dan Pak Emil, serta dibanding dengan Bu Risma dan Gus Han, ini kan 5 juta saya hitung 449.070 ya. Tadi Pak Ketua Panel mengatakan berapa dari seluruh TPS itu yang enggak tanda tangan. Nah sekarang saya ingin tanya lebih lagi, mungkin belum bisa dijawab hari ini. Berapa yang Anda mengajukan keberatan? Ya, saksi dari paslon Bu Risma dan Gus Han ini. Ya. Satu. Jadi ini yang kami belum dapat gambaran kan dua hal. Ya. Antara Anda yang sebut sebagai anomali ya tadi di Sirekap ya, kemudian dikaitkan dengan hasil itu ya, harusnya kalau terjadi anomali apapun itu ya, seharusnya suara Anda tuh berapa sih? Pertama, sebelum suara Anda ya, yang pertama adalah hubungan sebab akibatnya, kausa verbannya antara anomali dengan perolehan suara itu apa? Paslon Anda. Yang kedua itu tadi, berapa sih harusnya? Ini untuk melihat signifikansinya berapa sih? Karena ini bedanya banyak. Beda dengan kalau pilkada yang bedanya 1000 atau ratusan gitu ya. Ini bedanya 5,449. Jadi Anda harus yakinkan juga mahkamah. Ya, harus tunjukkan dalam pembuktian kausa verbannya, hubungan sebab akibat antara anomali dengan perolehan suara Anda itu. Yang kedua signifikansinya. Itu loh. Kalau anomali katakanlah itu ada merugikan suara Anda. Ya. Cuma 500.000, dikurang 500.000 kan masih tetap menang ini. Yang dinyatakan pemenang. Nah, itu Anda harus tunjukkan bahwa, harus buktikan bahwa anomali atau apapun sebutannya itu nilainya adalah ya 5 jutaan itu ya, yang pertama.
Yang kedua, ini kan kalau baca petitum Anda, ini kan minta didiskualifikasi, ya, paslon yang ditetapkan jadi pemenang, ya. Tapi kalau saya baca di uraian Anda, ini nggak tergambar, ya, apa sih dosanya paslon yang Anda ingin didiskualifikasi itu? Yang ada di penyalahgunaan bansos itu adalah dosanya pejabat gubernur menurut Anda kan? Itu penyalahgunaan. Nah ini apa konkretnya? Anda hanya bilang penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu apakah kemudian dengan mengkampanyekan? Misalnya, saya kasih bansos, tapi kemudian katakanlah ASN-nya atau jajaran pemprosnya mengatakan jangan lupa ya, coblos paslon Bu Hovifah nomor berapa ini? 2 ya? Nomor 2. Ya, nomor 2 atau Bu Hovifah Emil. Apa gitu loh? Ini belum tergambar. Gitu. Jadi menurut saya itu harus digambarkan, ya. Ini saya bantu Anda loh. Gambarkannya itu Terima kasih yang mulia. Gitu ya. Sebab kalau nggak digambarkan gimana Mahkamah mau meyakinkan itu? Ya, itu aja. Nggak usah dijawab, tapi harus dibuktikan, gitu. Karena Terima tugas kasih yang pemohon mulia. itu membuktikan. Cukup, Pak Ridwan? Cukup ya. Jadi ada tambahan bukti ya? Sudah dibawa? Sudah ada yang mulia. Di mana sekarang? Di bawah yang mulia. Oke. Ini kami sudah dapat laporan ini karena yang diserahkan itu ada 3 ribuan berkas. Lumayan banyak juga itu. Jadi belum bisa disahkan sekarang. Terima kasih yang mulia. Nanti akan disahkan di sidang berikutnya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.